Kali ini sumbangan masalah datang dari Ikro. Nah, jadi ada di file ini ada dua pertanyaan yang Ikro ajukan. Pertama, restart numbering nggak berjalan ya. Jadi kalau ini kita lihat 1, 2, 3, 4 ini bisa ya, 5 nih misalnya ini ya, numberingnya tidak berjalan. Restart numbering 1, 2, 3, 4 ketika ini 5 mau di continue atau restart itu nggak bisa ya, nggak ada pilihannya atau pilihannya abu-abu. Oke. Satu lagi itu masalahnya adalah di bagian heading itu nomornya ke blok hitam. Heading nih ke blok hitam ya, tuh ke blok hitam. Nah itu setelah saya lihat-lihat ini, kalau kita perhatikan ya, ini garis-garis merah ini kan tracking ya, dokumen tracking atau review tracking. Jadi kalau kita memang ingin track perubahan terhadap dokumen, kita biasakan melakukan ini track changes. Nah, track changes itu menghalangi numbering untuk bisa menjadi restart. Jadi itu menjadi penyebab kenapa restart numbering itu tidak bekerja ya. Jadi semua urusan numbering ya, baik captions maupun list, ini kan list ya, caption nih perhatikan tuh jadi ke blok hitam juga. Ini kan tabel 1 ya, tabel 2 misalnya itu akan ke blok hitam juga ya. Itu akan nggak berjalan ketika dokumen kita dalam keadaan tracking mode ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya matikan dulu itu tracking mode-nya ya. Nah, kalau di sini kan kalau saya lihat karena ya kalau kita lihat di all markup yang dokumen ini relatif baru, yang ngerjain baru Ikro doang nih, tuh nggak ada orang lain ya. Kenapa di track gitu ya kan? Kalau baru dokumen baru ya ini bisa kita kita matikan track mode tracknya dengan cara memilih keseluruhan perubahan yang Ikro lakukan, lalu mengaccept-nya, dan atau reject ya. Ini kan cuma ada dua tracking itu, accept atau reject. Jadi kalau ini kita Ctrl A, kita accept all and stop tracking ya. Accept all and stop tracking. Nah, sudah selesai. Nanti kita cek lagi di penomorannya, di numberingnya. Coba. Nah, ini dia misalnya ya. Ini baru keluar dari restart, keluar lagi gitu. Nah, misalnya ini continue 4, nanti kita mau restart lagi, pilihan restartnya baru bisa keluar. Nah, terus kemudian untuk memperbaiki ini caption ini, yang ini kita reapply lagi ya, atau mengaplikasikan lagi caption yang bersesuaian. Misalnya ini tabel 1, itu dia akan langsung keluar lagi tabel 1 gitu. Oke. Ini juga misalnya tabel 2 dan seterusnya. Oke, Ikro. Nah, terus daya. Jadi penyebabnya adalah
dokumen ada dalam mode tracking yang menyebabkan restart numbering tidak bekerja. Loh, itu kenapa kok bisa begitu? Ya itu memang udah begitu, desain Microsoft Word-nya begitu. Entah itu bug atau apa ya, ternyata memang begitu katanya dalam. Aku juga baru tahu ini. Nah, kalau dalam mode tracking itu si numbering tidak akan bekerja. Terus solusinya keluar dari tracking mode ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua itu di heading ya. Kalau kita lihat heading ini kenapa hitam-hitam gitu kan. Nah, itu ternyata penyebabnya itu ada karakteristik font dalam list yang rusak atau korup. Jadi kalau kita keluarkan style pen ini, nah ini salah satu settingan di sini ada yang entah itu dia kelupaan atau pokoknya ada yang korup aja. Itu juga nggak tahu itu kenapa itu gitu. Tapi dia membacanya ya, membaca karakteristik semua ini itu, terutama di font ini ada yang nggak benar, sehingga ketika mengaplikasikan dia agak bingung, terus kemudian dia blok hitam. Ini sebetulnya gampang, jadi kita klik di awal kalimatnya, lalu kita tekan left arrow ya, atau panah ke kiri di keyboard. Ininya si blok hitamnya berubah jadi abu-abu, itu artinya dia kepilih ya. Terus kita, karena ini dia di heading 1, kita apply lagi, kita klik aja lagi di heading 1 ya, tuh dia akan membaca kembali tiap karakteristik dari paragraf itu ya, entah itu fontnya, spasi segala macam, sehingga dia ingat lagi gitu. Dia itu simply atau hanya semata-mata hanya karena dia lupa ini tadi apa ya, settingannya, karakteristiknya apa aja ya gitu, sehingga dia ubah menjadi blok hitam begitu ya. Kalau kita ketemu begitu lagi ya, coba nih ya, kayak gini, kita klik di paling ujung atau sebelum dari kalimat ya. Di sini misalnya kita tekan anak panah ke kiri, baru kita apply lagi apa yang menjadi style itu di baris itu ya. gitu. Jadi gampang ini bab 1. Terus kemudian ini sebagai bonus nih bro, ini aku sangat sarankan ini tuh mengkonsistenkan semua pola penomoran ya. Misalnya jadi gini, kalau di level 1 ini kan level 1 nih bro ya, itu kan nih Arab nih, pola Arab ya. Di level 1 kamu harus pakai pola Arab terus ya. Misalnya nanti kalau ada nah ini ya level 1, ini level 2 nih ya. Jadi level 1, level 2 kamu pakai bulat nggak apa-apa ya, ini udah benar. Tapi nanti ketika ada level 2 yang numbering, itu harus pakai pola yang berbeda ya. Misalnya begini, nah ini misalnya seperti ini ya, leveling di list number. Jadi kalau tadi di atas kita level 1 itu kan Arab ya, 1, 2, 3. Nah level 2 itu belum, ini kalau di sini kan kebalik nih, level 1 itu Latin ABC, level 2 Arab pakai tanda kurung. Nah ini tidak sesuai dengan ini, jadi tidak konsisten dengan yang di atas. Jadi kalau memang kita mau level 1 itu adalah Arab ya, semua harus begitu. Nah ini terus saya perhatikan ini Iqra di daftar stylenya itu, ini nggak standar caption, ada karakter gini
bullet level 1 ya, lanjutan numbering level 1 ini pasti hasil dari orang kurang kerjaan ya. Karena apa? Karena style di Microsoft Word itu sudah sangat lengkap ya. Kalau kita lihat di All Styles itu sudah sangat lengkap sehingga kita hampir tidak membutuhkan lagi tambahan buat style baru ya. Jadi misalnya untuk list numbering ini list bullet dari 1 sampai 5, list continue juga begitu, list continue 1 sampai 5, list number 1 sampai 5, sehingga hampir kita tidak membutuhkan tambahan style baru, ini aja yang dipakai gitu ya. Jadi kalau kita di sini misalnya kita pakai list number 1 ya, di sini kita pakai list number 2, list number 2 gitu ya. Ini sudah tersedia sehingga kita tinggal atur kita maunya kayak apa. Kalau misalnya di list number 1 itu pakai apa, Arab ya. Kalau misalnya di apa namanya list number 2 itu kita mau pakai Latin gitu, sehingga tinggal diatur di style yang sudah ada, jangan bikin lagi yang apa namanya misalnya begini gitu ya bro. Nah terus ininya paragrafnya tentunya disesuaikan ya. Ini kan misalnya kita lihat di berapa ini ya pokoknya disesuaikan lah. Misalnya mau maju dari sini apa, mulai apa kalimat dari mana gitu ya, tinggal disesuaikan gampang ya. Tapi intinya adalah itu konsistenkan pola penomoran ya. Jadi jangan di satu paragraf itu level 1-nya itu Arab, tapi di paragraf yang lain level 1-nya apa Latin gitu ya. Jadi konsistenkan saja. Jadi misalnya kalau ini gitu ya, misal oke, usul saya begitu saja. Coba ini ya, kita coba B. Nah ini kan tadinya di sini kita ya. Nah ini jadi gini ada sedikit pedoman. Kalau misalnya antar paragraf itu tidak dipisah dengan spasi yang yang memisahkan, ini kan spasi antara Januari 2020 dengan kata-kata panduan ini di bawahnya nih ya, itu kan spasinya lebih besar daripada antar spasi di dalam paragraf ini ya. Itu cukup memisahkan, cukup menjadi indikator pemisah antar paragraf. Jadi kita tidak perlu lagi masuk begini, menjorok begini ya. Jadi si first line-nya ini nggak perlu begitu ya. Jadi misalnya gini, maksud aku itu begini, kalau kita memang mau bikinnya begini ya, kita awal paragraf tidak perlu menjorok. Tapi kalau misalnya kita mau misalnya sama aja semua ya begini ya, nah itu baru di tiap first line-nya atau baris pertamanya di tiap paragraf itu kita bikin menjorok ya, masuk ke dalam. Itu pedomannya ya. Jadi ente pilih aja mau begini atau mau setelah ini kita begini. Nah ini jadi dikasih
spasi yang membedakan antar tiap paragraf, ya. Nah, kalau aku usul itu lihat dari kebutuhan desain, ya. Kalau misalnya teksnya banyak gitu, aku tidak menyarankan untuk menjorok ke dalam itu karena akan menghabiskan spasi atau bagian tulisnya. Jadi seperti tadi misalnya ente kan kalau begini terpaksanya nomornya kan jadi mulai dari menjorok ke dalam itu, ya, seperti ini. Nah, ini sebagai berikut satu yang terpasang di sini, ya bro ya. Jadi ini kan nanti kalau ini cuma satu level, kalau sampai 3 level kan nanti level 3 nya mulai dari sini segini akan ruangan itu akan habis gitu. Nah, untuk dokumen dengan teks yang banyak itu tidak menguntungkan, tapi kita bisa dekati yang begini-begini itu dengan cara itu tadi. Jadi tiap antar paragraf itu dikasih spasi yang membedakan, terus sehingga si numbering ini kita bisa mulai dari pojok dari awal gitu, sehingga kedepannya ini misalnya begini gitu. Nah gitu sampai level 4 misalnya itu nggak habis ininya, bidang tulisnya itu nggak akan habis gitu ya, gitu. Dan terus kemudian usul lah aku, bro, ini stylenya kita pakai yang ada aja gitu ya, nggak usah bikin yang baru, ini sudah banyak. Oh, ini dari ADB ini mesti nanti ada turunan dari gue yang bikin ini, bukan ini sampai ada tulisan begini nih. List paragraf. Nah, ini kita kelihatan dari sini bahwa template ini bolak-balik digunakan lagi. Nah, itu saya tidak menyarankan demikian. Teman-teman kalau bikin baru laporan baru ya template-nya yang baru aja gitu ya. Nah, seperti ini jadi begini ya. Kita nggak tahu lagi original stylenya itu dari mana gitu, aslinya itu bagaimana, lanjutan number itu list continue ya bro. Jadi list bullet 1 misalnya ini list bullet 1, keterangannya atau lanjutannya ya list continue 1 ya, ini. Jadi list bullet 1 itu keterangannya adalah list continue 1, sama itu list number 1 keterangannya adalah list continue 1, itu sudah ada. Jadi nggak usah bikin lagi maksudnya ya. Jadi lagi karena ini template-nya hasil reuse, recycle, ini dia bekas dari kita perbaiki lagi gitu, dan seterusnya ya bro. Jadi konsistenkan pola penawaran level 1, level 2, level 3 dan seterusnya itu konsisten aja gitu. Jadi jangan ada level 1 level 1 di tempat lain nanti A, level 1 di tempat lain nanti I gitu. Baiknya di konsistenkan. Aku kira gitu aja bro. Jadi sekali lagi untuk menjawab isu yang ente sumbang nih, pertama itu restart numbering nggak akan berjalan di mode tracking. Ketika dokumen masuk ke mode tracking, si fitur numberingnya, restart numbering nggak akan berjalan. Itu juga fitur caption juga nggak berjalan ya. Jadi caranya adalah dengan keluar dari mode tracking. Kedua, kalau ada yang bagian heading atau numbering yang hitam itu
pilih aja di baris awal kalimat, terus kita klik pencet di left arrow sampai itu abu-abu kepilih gitu, baru kita reapply stylenya. Itu aja yang paling gampang gitu. Oke, gitu dulu, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum.